Haredang, 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 panas, panas, panas. Selalu, 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 panas dan haredang. Kita berbincang dan berterus terang. Kapankah lagi? Oke, welcome to my YouTube channel. Buat rekan-rekan sekalian yang nonton, salam terbang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau berbagi ilmu tentang aviasi. Sebelum saya perkenalkan dulu, saya adalah Fajri Ramadan. Saya sekarang bersekolah di salah satu saya saling mengingatkan. Nanti saya rekan sekalian yang mungkin memiliki kapabilitas yang lebih mungkin bisa mengingatkan kepada saya atau bisa bilang kepada saya atau di komen atau di chat atau di mana saja. Lalu ya untuk pertemuan kali ini untuk first impression atau first meet kita pada pagi ini pagi ini ya paling saya cuma bilang ya terima kasih sudah mensupport channel saya, terima kasih sudah membantu berkembangnya channel ini supaya untuk kita semua, supaya rekan-rekan mengetahui baik dari instansi manapun saya terbuka semua, mau dari instansi lain kah, mau dari darat, laut dan udara pun ya, karena saya di transportasi ya, karena saya di bagian perhubungan udara ya terima kasih ya untuk rekan-rekan sekalian yang sudah mensupport channel ini. Lalu untuk pertemuan ini saya juga memperkenalkan diri, saya Fajri Ramadan, saya sudah saya perkenalkan di depan tadi. Ya sekarang kita cobalah bahas tentang apa sih yang harus rekan-rekan ketahui tentang penerbangan atau tentang apa yang harus ada di suatu ketika pesawat ingin mendapatkan rilis seorang air traffic controller, yaitu mengapa dia bisa mendapatkan rilis. Ya pertama mereka sudah jelas pasti ada flight plan. Mereka itu mengurus flight plan-nya itu yang pertama dari airlines mereka atau flight operation officer. Kita untuk pertama-tama ini kita bahas flight plan saja dulu. Di situ ada beberapa item, ada 18 item yang harus diisi di flight plan itu. Banyak sekali 18 item itu, salah satunya itu di situ yang paling penting itu adalah registration. Yang paling penting itu adalah registration. Terus ada lagi di situ ID flight number-nya, ada lagi di situ di flight plan itu juga ada namanya airways-nya, yaitu juga ada squawk-nya di situ yang diberikan oleh tower. Di situ juga ada dia mau pakai airways yang mana, jalan yang mana. Terus banyak di flight plan itu yang digunakan. Terutama gunanya itu untuk
memberikan rilis kepada pesawatnya. Terus setelah FOO-nya dapat siapa yang menjadi PIC-nya, pilot yang incumbent-nya, dia akan memberikan kepada ATS Reporting Office. Itu adalah unit gabungan. Di situ ada 2 unit. Yang pertama itu ada namanya unit briefing office, ya. Yang kedua itu ada unit namanya ITFM. Terus apa ini BO? Nah, BO itu ya dialah yang memberi dari FOO tersebut sampai ke BO, itu mereka datang untuk membuat flight plan ke BO. Setelah disahkan oleh BO bahwa route-nya sesuai, ininya sesuai, nanti dinaikkan sistemnya ke tower. Di situ juga ada ITFM. Apa sih guna ITFM itu? Itu Air Traffic Flow Management. Air Traffic Flow Management itu berguna untuk memberikan slot time kepada pesawatnya. Lalu guna slot time ini apa? Slot time ini digunakan untuk bahwa pesawat itu bisa rilis 15 menit sebelum dan 15 menit sesudah waktu yang telah ditentukan. Misalnya dia punya slot time itu 0500 UTC. Jadi dia boleh melakukan pushback itu di antara 0445 UTC until 0515 UTC. Itu jarak yang boleh mereka melakukan pushback. Lalu ketika slotnya itu habis, apa yang harus dilakukan? Ya, di beberapa bandara ada yang menggunakan namanya sistem alertingnya, yaitu sistem alerting untuk slot time ini. Ada beberapa di bandara. Cuma yang tidak ada di bandara ya cuma memakai manual. Ketika slotnya habis, ya pilotnya harus mengontak dari FOO lagi. FOO-nya bilang ke harus kontak ke ATS Reporting Office lagi, itu ATFM ini. Ya akan memakan proses waktu yang lama. Jadi guna slot time ini, ketika pesawat ini akan melakukan suatu penerbangan ke bandara tujuan, mereka sudah dipastikan mendapatkan parking. Yang setahu saya seperti ini sudah saya pelajari slot time itu untuk domestik 15 menit sebelum dan 15 menit sesudah. Sekarang kalau untuk penerbangan internasional itu butuh 30 menit sebelum dan 30 menit sesudah. Sehingga penerbangan internasional ini lebih lama untuk slot time. Lalu setelah dapat slot time semuanya dinaikkan ke tower. Nanti di tower itu juga akan nanti ketika pilotnya kontak ke tower, dia akan bilang seperti ini. Batik 672 Mamut Tower Batik 672 head. Oke, dia akan nanti disebutkan di situ Batik 672 registration Papa Kilo 5 Hotel Zulu. Ya, mereka akan sebutkan registration, mereka akan request flight levelnya berapa. Mereka akan bilang flight levelnya berapa. Di situ juga ada nanti registration juga disebutkan di situ. Setelah semua dan type of aircraft-nya yang penting juga ada di situ. Ketika sudah pas data yang diberikan oleh pilot kepada namanya unit power sudah pas, maka nanti baru bisa dirilis oleh tower. Gitu. Kalau setelah bisa dirilis oleh tower, nanti berkeringat cuy. Nanti dikasih pushback, catat time-nya sampai mereka taxi, sampai mereka melakukan airborne, dan sampai mereka ke bandara tujuan. Lalu bagaimana kalau mereka itu flight plan-nya itu salah, atau mungkin di situ mereka terjadi beberapa kesalahan, contohnya registrasinya nggak sama, atau airways-nya harusnya misalnya kalau di Palembang saya kenal GT di situ. Waktu itu pernah kejadian Indonesia 266 tujuan Bali, biasanya itu memakai harusnya itu boras tuh perahu, tapi mereka malah minta kodam. Lalu itu akan dikoordinasikan lagi, mungkin koordinasi itu antara si pilot dengan
FO atau airlines-nya mereka, dan kami juga berkoordinasi dengan BO. Jadi semua di bandara itu, inti dari suatu tower itu dan inti dari penerbangan itu sebenarnya adalah koordinasi. Itu yang sangat penting. Setelah mereka berbeda itu registration, airways-nya akan nanti dibenarkan lagi oleh briefing office. Setelah benar baru dirilis. Lalu mengapa ketika itu pesawat Garudanya di pesawat Indonesia T-66-nya dilepas? Itu waktu itu ketika itu kita biasanya itu bilang kayak boras ketika mereka sudah konteksnya di situ terjadilah namanya sedikit kesalahan, tapi itu tidak begitu fatal lah, tidak begitu fatal untuk pesawat itu, tapi dikoordinasikan dengan cepat dan akhirnya ya begitulah DC mereka harus sesuai dengan apa yang sudah ada di SOP. Lalu setelah mereka dikoordinasikan ke BO sudah, flight operationnya sudah, lalu ya udah dapat, ya berarti mereka boleh dilepas, mereka boleh dirilis. Setelah itu kapan sih flight plan mereka itu mati? Ya, flight plan mereka itu mati yang pertama ketika terminatednya itu mereka sudah sampai ke bandara tujuan, atau mereka sudah sampai ke bandara tujuan, dan yang kedua itu mereka sudah mereka yang cancel penerbangan dan mereka tidak melakukan flight atau cancel flight. Nah, disitulah itu sebenarnya guna flight plan itu banyak, ada 18 item yang harus diisi dengan equipment mereka, dengan apa ya, nanti akan dimasukkan itu di sistem navigasi satu sistem yang ada di pesawat mereka masing-masing. Itu nanti mereka report ke tower, kami beri rilis. Kalau sesuai seandainya sudah sama, maka kami akan beri rilis, tidak akan kami ya mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita bahas tentang flight plan saja dulu. Terima kasih telah menonton channel ini. Saya minta tolong untuk subscribe ya, komen, like, dan subscribe ya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang, mudah-mudahan channel ini terus maju, dan saya minta untuk memberikan saran, kritik, dan apa-apa sih. Ini sedikit berkeringat ini soalnya agak panas juga sih di sini. Mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang saya akan bahas tentang ya, karena saya lagi pakai baju ini, mungkin saya akan bahas tentang bagaimana sih cara masuk sekolah kedinasan. Mungkin ya bagian perhubungan ya, bagian saya ya, karena ini channel aviasi. Saya minta tolong subscribe dan lain-lainnya, subscribe, comment, and like ya untuk rekan-rekan sekalian. Semoga channel ini terus berkembang. Thank you for watching guys. Salam terbang.